Pesannya buat seluruh ormas yang ada di daerah Jakarta Pusat dan sekitarnya. Mau jadi Pak, tanggapan Bapak mengenai kegiatan yang dilaksanakan hari ini? Ya, kegiatan ini positif sekali. Ini adalah inovasi dari masyarakat yang dikembangkan guna mengembangkan rasa aman dan nyaman di masyarakat. Oleh karena itu, kita tidak bisa nyari rezeki tanpa rasa aman. Kita tidak bisa beribadah tanpa rasa nyaman. Oleh karena itu, saya dukung sekali. Saya mendukung inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh masyarakat sehingga stabilitas khususnya daerah Jakarta Pusat menjadi lebih kondusif, nyaman, aman, dan damai. Mungkin cukup itu saja buat FBR tetap solid dengan ormas-ormas lainnya. Terima kasih. Bravo FBR. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan banyak terima kasih kepada jajaran Polres dan Jakarta Pusat, seperti Polres Jakarta Pusat, di Jakarta Pusat, Kesbangpol, ormas-ormas yang hadir di acara ini. Alhamdulillah, ini selaku DPR Jakarta Pusat hari ini berinisiatif bukan ormas-ormas yang ada di Jakarta Pusat. Sesuai tema, kita berkomitmen untuk menjaga keamanan, kenyamanan, serta ketertiban di wilayah Jakarta Pusat. Mudah-mudahan depan kita bisa bersilaturahim lagi seperti ini, dan insya Allah akan kita banyak lagi Jakarta Pusat berkomitmen dengan kita untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Ramdhani, asisten pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, hadir di acara silaturahmi hari ini. Saya bangga, bersyukur, dan support yang luar biasa atas kegiatan yang disupport oleh teman-teman FBR. Acara ini merupakan wujud nyata bahwa di Jakarta Pusat orang nggak bisa ngutak-ngatik. Kenapa? Karena ormas yang ada di Jakarta Pusat hari ini bersatu ke depan, bersatu dan selamanya akan bersatu. Artinya apapun yang terjadi ke depan, insya Allah Jakarta Pusat akan tetap aman, nyaman, dan terkendali serta jauh dari urusan radikalisme. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wa salaman daimani bidawami mulkila wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa siril amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, yaitu dalam acara silaturahmi ormas se-Jakarta Pusat berkomitmen menciptakan rasa aman, nyaman, dan damai tanpa radikalisme. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kearifan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Korwil, yaitu Bang Haji Heri Kustanto, dan juga ini, dan juga yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang diwakili oleh Bapak Kapolsek, yaitu Bapak AKBP Aprima, dan juga yang saya hormati para ketua-ketua gardu beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati ketua ormas baik dari Forkabi, dari BPKB Banten, dari Bang Jafar, Pemuda Pancasila, Petanesia, N1R, dan Laskar Merah Putih. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan menjadi membawa berkah kepada kita semuanya. Adapun susunan acara, izinkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kapolres Jakarta Pusat yang diwakili oleh Bapak AKBP Aprima, yang saya hormati Dandim 0501 Jakarta Pusat yang diwakili oleh Dan Ramil Cempaka Putih, Bapak Kapten Jimmy, yang saya hormati Wali Kota Jakarta Pusat yang diwakili juga oleh Pak Haji Dani, yang saya hormati dari Kesbangpol Jakarta Pusat belum hadir, ada hadir Kesbangpol. Yang saya hormati Ketua Ormas yang hadir, Haji Jamal, Ketua DPC Forkapi Jakarta Pusat, Ponija dari Bang Japar Jakarta Pusat, PPP PKB Banten yang hadir juga, Pemuda Pancasila belum hadir, Petanisya ini baru ya Bang, Petanisya ini adalah ormas seluruh Indonesia, baru dikukuhkan belum lama dari dirikannya Habib Lutfi bin Yahya. Yang saya hormati juga dari Maluku Satu Rasa, Laskar Merah Putih, dan seluruh pengurus FPI Jakarta Pusat yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, keselamatan pada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa dipertemukan dalam acara silaturahim ormas yang ada di wilayah Jakarta Pusat dengan tidak ada halangan apapun. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insyaallah yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Tidak berpanjang kalam, atas nama panitia penyelenggara saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh tamu undangan yang hadir atas kesediaan waktunya, kesempatan waktunya hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan Bapak dan abang-abang ketua ormas yang hadir pada sore hari ini, kehadirannya ke tempat ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kumpulnya kita di tempat ini membawa keberkahan, kebersamaan, khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Dan saya juga sebagai penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tempat mungkin nanti ada hidangan, lokasi yang sempit, tempat yang panas, saya atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita ke tempat ini, yang pertama menambah silaturahim, yang tak kenal maka tak sayang. Jadi sedikit saya sampaikan pada abang-abang ormas, memang ini inisiatif saya sebagai ketua EBR, karena memang belakangan ini setiap ada pergantian Dandim itu kita belum pernah diundang ya Pak. Jadi kalau yang lalu sempat diundang, sekarang belum pernah kita tatap muka antara Dandim khususnya untuk mengundang ormas-ormas yang ada di wilayah Jakarta Pusat. Maka dalam kesempatan ini saya selaku Ketua EBR Jakarta Pusat inisiatif mengundang mereka dulu, aparat yang ada di wilayah Jakarta Pusat, karena kita berkomitmen di akhir tahun 2022 dan menjelang tahun politik 2023 kita ormas se-Jakarta Pusat berkomitmen sesuai dengan temanya siap membantu, menjaga atau bekerja sama dengan TNI Polri untuk menjaga keamanan dan kenyamanan khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Jadi seperti itu Pak. Dan sebelum kita diundang sama Dandim yang baru, kita undang duluan, karena tak kenal maka tak sayang. Tanya, mungkin ya ada beberapa ormas yang hadir, kita memang udah lama nggak diundang, karena biasanya pergantian Dandim atau Kapolres itu ormas tokoh masyarakat juga selalu diundang hadir. Apalagi sekarang ini kan menjelang tahun politik,
yang sangat-sangat sensitif di lapangan. Maka dari itu saya sebagai Ketua MPR Kota Jakarta Pusat pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh tamu undangan, khususnya ormas yang ada di Jakarta Pusat bisa mendukung acara ini. Ya, mudah-mudahan sekali lagi berkumpulnya kita ke tempat ini menjadi satu komitmen ormas-ormas yang ada di Jakarta Pusat. Kita sama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah Jakarta Pusat. Mungkin itu aja penyambutan dari saya sebagai panitia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Wiwin yang telah Mohon maaf suara saya agak ini lagi flu. Baik, selamat siang. Kami sampaikan permohonan maaf sebelumnya dari Komandan Kodim, karena Komandan Kodim tidak mengikuti tes seleksi Sesko TNI, dan juga para staf Kodim juga mohon maaf. Tadi saya sudah bicara dengan Bapak Korwil, Bang Heri, juga tidak bisa hadir. Harusnya juga Pasiter, Ruang Seksi Teritorial juga ada kegiatan di Mabesat dalam rangka doa bersama dan santunan anak yatim. Dan Ramil juga tidak bisa ikut karena ikut tes seskuat juga, diwakilkan saya Wadan Ramil. Jadi ucapan terima kasih atas undangan yang dari MPR Jakarta Pusat. Memang disampaikan Bang Heri waktu itu, saya waktu di Kodim, saya pernah lihat itu ke Kodim, tapi selama ini, tapi kapan lagi lihat perwakilan kita ganti. Jadi kegiatan-kegiatan serah terima itu Bang Heri saya lihat itu maksudnya adanya di dekat di rumah makannya di situ Pak ya, dekat Polres ya. Iya. Jadi nanti kami sampaikan lagi ke Pasiter, karena ada program juga itu kegiatan di Kodim bersama ormas juga ada juga. Yang sudah kami sampaikan, silaturahmi berkomitmen menciptakan rasa aman, nyaman, dan damai. Yang bisa menjaga wilayah kita adalah kita sendiri. Jadi kami juga bersama 3 pilar, TNI, Polri, Pemda, dan juga ormas-ormas lain untuk mendukung kegiatan ini, ditingkatkan rasa aman, nyaman, apalagi menjelang tahun politik 2023, puncaknya 2024 juga ada 2, yaitu Pilpres bulan Februari
dan pilkada bulan November. Jadi kita sama-sama bahu-membahu, bersama bekerja sama untuk apa? Untuk menciptakan rasa aman, nyaman wilayah kita, khususnya DKI Jakarta. Terus saya sampaikan pada sambutan ini, mohon maaf sekali lagi kami ucapkan suara saya kurang enak nih karena lagi kurang enak badan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Mudah-mudahan kita orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada yang di luar muslim? Kagak ada ya? Muslim semua ya? Jadi kebetulan Pak Kapolres, Pak Komarudin berhalangan karena berkaitan dengan kegiatan pengamanan demo. Kemudian diwakilkan oleh saya, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia. Kebetulan saya juga baru 3 minggu tugas di Jakarta Pusat. Sebelumnya saya Kabak SDM Jakarta Selatan. Kemudian sebelumnya lagi pelatih di Lido. Sebelumnya lagi saya Kasat Bimas Jakarta Timur. Udah muter ngayang aja saya kerjaannya. Udah ribet dengan itu. Jadi ceritanya gini, ternyata dunia ini sempit. Saya ngobrol tadi sama Pak asisten. Ternyata tetanggaan, dia anak Pesing, saya anak Tomang. CS berat ternyata. Kampungnya dia kita obok-obok tahun 81. Jadi ternyata putra polisi juga. Jadi di mana kita tinggal, tetap bagaimana caranya kita pintar menjadi bunglon. Jadi kalau saya dulu lahir di Tomang, kemudian gede di Matraman, kemudian masuk polisi di Guang di Pulau di Sumatera Utara, saya jabanin, balik ke 8 tahun 91 ke Mabes. Udah muter aja, terakhir Jakarta Pusat. Saya pernah Wakasat Reskrim Jakarta Pusat tahun 2017 sampai 2020. Kalau kita melihat dari sini, silaturahmi Ormas Jakarta Pusat berkomitmen menciptakan rasa aman, nyaman, dan damai. Artinya begini, penindakan terhadap kriminalitas, nilai ibadahnya lebih besar adalah mencegah. Bagaimana orang bisa kita cegah melakukan kejahatan? Ada 2 faktor yang menguntungkan. Yang pertama, orang yang tadinya mau melakukan kejahatan urung niatnya. Yang kedua, orang mau jadi korban tidak jadi korban. Jadi kalau dalam ilmu hukum namanya, pelajaran di Fakultas Hukum tuh nanti ada namanya viktimologi, ilmu yang mempelajari kok lu bisa jadi korban. Begitu. Kalau melihat dari rasa aman, nyaman, damai, kembali lagi ke kita. Bagaimana kita bisa menjadi polisi untuk diri sendiri. Jadi jangan mentang-mentang aman, kemudian motor kuncinya ditinggal, minum aqua baru gelek-gelek, motor delian. Lah, udah lungo aja di motor. Nah, di situ ada peran korban lalai. Jadi kalau dalam ilmu hukum tuh ada namanya delik kulpa, ada delik dolus. Ada kulpa nggak sengaja, dolus sengaja. Lah ngapa? Udah tahu sekarang orang udah pada susah. Motor tibang minum air aqua 2 gelek-gelek, tahu-tahu motor udah hilang. Ada faktor korban di situ, lalai, ngegampangin. Kalau bahasa Betawinya ngegampangin. Kunci bila perlu rantai, kasih borgol. Biar kayak penjahat kita bikin itu motor. Kemudian tanpa radikalisme. Jadi kalau pelajaran dulu, radikalisme itu adalah kegiatan. Kalau kelompoknya namanya kelompok ekstrim. Jadi radikalisme itu adalah bagaimana kegiatan radikalisme. Di antaranya adalah orang yang ingin merontokkan ideologi negara, masuk kelompok radikalisme. Kemudian pemahaman ideologi yang keliru, agama diantaranya adalah teroris. Kemudian pemahaman ideologi menghancurkan negara dengan cara narkoba.
Bayangkan negara kita dirongrong sampai seperti itu. Yang kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mohon maaf produknya dijokul ke luar negeri, dilokit sama orang luar negeri. Indonesia nggak aman nih. Indonesia nggak aman, kenapa? Demo disuruh dikasih cepek, lo pecahin potmu, dipoto dikirim ke luar negeri. Bahasanya Indonesia nggak aman. Padahal itu ciptaan bagaimana para investor luar negeri nggak mau berinvestasi di Indonesia. Akhirnya saya pernah jadi Kapolsek Cibitung. Tahun 2015 saya Kapolsek Cibitung, saya lihat pabrik tutup semua, Pak. Demo. Dia punya janji, nih pabrik punya janji sama Inggris. Tanggal 1 Februari lo kirim barangnya. Karena demo kagak dikirim-kirim. Dia kena penalti. Akhirnya hengkang ke Kamboja, ke Laos, ke Vietnam. Investasi untuk negara kita untuk menanamkan modal diganggu, bayangin. Cuma kekuatan-kekuatan kita lah, diantaranya kekuatan ormas inilah yang bisa membangun Indonesia ini tetap NKRI. Wah, kadang-kadang Prim, lu ngomong ketinggian. Bukan ketinggian, kita udah gape banget kalau soal beginian. Udah gape banget. Dulu ngipa jangkrik kita gape, sekarang kita bergaul gape. Di mana tempat kita harus bisa tempatkan diri. Waktu saya Kasat Bimas, 1000 malam 1000 siang saya bagiin nasi. Orang-orang pada bengek, saya kagak. Karena apa? Kita ngejalaninnya ikhlas. Ikhlas banget. Akhirnya sampailah ke tahapan-tahapan yang bahwa saya seorang sersan bisa lekor. Karena apa? Kita ikhlas. Kita berteman juga ikhlas. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan sama radikalisme. Jadi tahun 2000, ini saya ada cerita cakep nih, berkaitan sama ideologi negara yang melenceng. Di antaranya adalah ideologi agama. Jadi tahun 2000 itu ada bom atrium. Atrium, orang yang ngebomnya meledak kena kakinya, si Denny namanya. Mohon maaf. Dia ternyata Pak Denny yang Ono, yang warga negara Malaysia, dia kena amputasi. Tahun 2000 itu saya anti teror bom, masuk tim macan. Jadi tugas saya bagaimana menjadi objek. Jadi kalau pagi saya ngepel, karena dia kena bom, pelaku orang warga negara Malaysia dirawat khusus di rumah tahanan, statusnya tahanan. Tapi saya bagaimana mengungkap siapa yang menjemput dia, orang Indonesia. Saya ngepel, Den mau makan apa? Kentucky kita beliin. Den mau makan apa? Tahu kabinto kita beliin. Nyanyi lah dia. Jadi saya cover story-nya benar-benar obek pada saat itu. Tahun 2001 itu saya masih Letnan 2. Akhirnya terbuka, Pak, saya dijemput oleh orang Indonesia pakai mobil carry, kemudian belok ke kiri, belok ke kanan, ada rel kereta api, ada tulisan SMA 31. SMA 31, Pak, adegan masuk ke dalam, di situ Pak, namanya Edi Stiono alias Abbas. Karena badan kita masih bagus, 2001, masih sispek. Sekarang mah udah kayak gembolan kita sekarang. Akhirnya saya ada teman di situ namanya Rudi Begeng sama Sulis. Sulis, geng, lo masuk ke sono. Ada nggak orang aneh di gang itu? 1 jam kemudian kita buka posko di depan Hotel Sentral, namanya Rumah Makan Gurih dulu. Rumah Makan Gurih, dia lapor ke kita. Bang, ada bang, orangnya aneh, kayak embek bang, jenggotnya panjang, kumisnya kagak ada, maaf nih ya. Ternyata Edi Stiono alias Abbas. Kita mapping lagi, ternyata bininya abang Ade punya laki polisi. Kita amankan lagi tuh polisi Jakarta Timur tuh. Lo masih merah putih nggak? Merah putih bang. Lo tahu nggak, adik istri lo punya laki ini aneh bang, memang bang, jarang pulang, ngilang, hobinya sembokai sama ngaji. Cuma ngajinya kita nggak jelas bang. Kita tewak di sono di Tasik, kita amankan di Pospol Kayu Putih, kita interogasi. Deng. Kelompok lo ada di mana? Kelompok saya ada di Banten, di Saketi. Saya sama Pak Martinus Supeng waktu itu masih Kapten Kadensus, sekarang kita nyerang Banten nih, Saketi.
Ternyata di Banten itu kita serbu, ada rumah, ada bengkel. Kita pikir rumah nih tempatnya teroris ini. Bang, kita hantam rumah, ternyata saya hampir ketembak, Pak. Alhamdulillah kalau saya ketembak kagak ada lagi kali nama saya. Di depan muka saya hampir ketembak. Setelah bunyi tembakan ternyata di bengkel itu buah. Ternyata pelakunya di situ semua. Ada 13 tersangka, 18 pucuk senjata api. Tahun 2001 itu. Saya ingat banget, saya cuma dapat piagam mau duit gopek ceng. Mungkin kalau orang Kristen tahu, bersyukur ya sama Pak Prima, sama Kadensus, aku bisa sembokai sekarang tiap hari Minggu di gereja karena aman. Pelaku pertama loh sekali di Indonesia, Edi Stiono alias Abbas itu sekarang hukuman mati, hukuman seumur hidup. Setelah kita tangkap, apa keberuntungan yang diberikan oleh Allah? Ternyata siangnya dia latihan militer, malamnya tepar kecapean. Yang harusnya ngokang bedil keduluan sama kita gerebek. Itulah pertama kali sejarah saya merasa beruntung banget bisa hidup sampai sekarang. Oleh karena itu, yang pertama, bagaimana ormas dengan ormas bisa bersatu? Yang pertama adalah tumbuhkan kasih sayang, tumbuhkan rasa cinta, rasa suka antara kita. Kalau kita udah suka sama suka, lo ngomong asal goblek aja gue denger. Lo ngomong asal goblek, si Dodo masih amat bodoh amat gue dengerin. Kalau zaman dulu ada Pak Jahit ya, kalau kita mau tidur Jahit tuh cerita di radio zaman dulu. Apa saya doang yang orang dulu ya? Zaman dulu Jahit saya inget banget. Kalau makan nasi bebek mau tidur dengarnya Jahit. Jadi antara LMP, antara Porkabi, Banten, PP, Bang Jafar, Petanesia, sama KMBNTR, tumbuhkan dulu rasa cinta. Karena kalau udah tumbuh rasa cinta, berteman tanpa uang aja enak, ngobrol aja enak, penyatuan persepsi. Kadang-kadang kedekeran kagak karuan, pada belagu dramanya, pada ngejokul, akhirnya dibokol meroang, begokin mulu si diupnya, gitu loh. Jadi tumbuhkan dulu antar ormas rasa cinta, rasa sayang. Sama kita pacaran, birokatnya jelek, dia kan jeleknya, ngeliat kita ganteng amat, padahal dia babak belur ya kan. Nah rasa cinta itu dia ngomong apa kita dengar, kita ngomong apa dia dengar, karena udah tumbuh rasa cinta. Tapi kalau udah tumbuh rasa antipati, lu mau ngomong bagus, mau ngomong apa, kagak didengerin sama orang. Jadi kalau ngomong seperti ini saya biasa Pak, kebetulan saya ngajar di Trisakti. Saya ngajar Fakultas Hukum S1, S2 di Trisakti. Saya ngajar S1 di Tarumanegara, saya ngajar S1 di UNAS Pasar Minggu, saya ngajar S2 di Miftahul Anwar yang Wiranto Banten itu, yang Wiranto Ketikem. Nah saya ngajar di situ, alhamdulillah. Saya anak Jakarta, lahir di Tomang, Betawi, lahir Tomang, gede di Matraman, bisa S3. Luar biasa, saya bangga banget karena saya dendam judulnya. Saya dendam banget suka. Saya orang susah. Saya dendam banget, saya dendam. Ntar kalau udah kerja, saya kuliah setinggi-tingginya, saya cari pangkat setinggi-tinggi. Lah saya dari Sersan Pak, buset dah. Dari Sersan saya, dari bawah. Saya tugas di pulau depan laut belakang ini saya udah alamin. Saya tugas sama gabung sama Pak Tentara pakai loreng, saya di Bais 7 tahun. Jadi benar-benar pengalaman-pengalaman itu saya jadikan produk untuk penyampaian ke generasi muda bahwa negara Indonesia wajib hukumnya untuk maju. Sepakat? Sesuai bidang saya, sumber daya manusia. Di tengah di masyarakat ini kadang-kala masih ada orang yang masa bodoh. Mohon maaf nih, zaman kecil saya dulu, masak apa? Pala peda. Gua semur kangkung, semur jengkol, tukeran. Zaman saya kecil, jadi tetangga sama tetangga kenal. Kalau zaman sekarang, lo mau nungging, lo mau celentang, si Dodo masih mamat, bodoh amat. Kagak ada yang kenal Pak, tetangga sama tetangga. Dulu semur jengkol tuker sama tumis kangkung sama teri jengki pakai helm, tukeran makanannya.
Nah itu bentuk silaturahmi dari awal bertetangga. Birokrasi terkecil adalah rumah tangga. Birokrasi yang lebih makro adalah tetangga. Bagaimana kita mau hidup maju kalau tetangga aja kita nggak kenal? Jadi dari pengalaman saya dari kecil sampai gede, sampai udah metoku begini, saya benar-benar menerapkan puji syukur. Saya menerapkan bagaimana kawan adalah membuka jalinan rezeki, silaturahmi membuka jalinan rezeki. Mungkin sedikit sepatah dua patah kata yang bisa saya sampaikan, semoga bisa masuk ke hati, diterima dengan lapang dada, kemudian diaplikasikan dengan perbuatan antara akhlak dan perbuatan. Karena biar bagaimanapun rasa nyaman, rasa damai wajib kita jaga. Kenapa? Ketika nyaman, ketika damai, kita bisa mencari nafkah, kita bisa beribadah. Karena apa? Karena nyaman dan damai. Kalau nggak ada nyaman dan damai, kita nggak bisa ibadah, kita nggak bisa nyari rezeki dengan halal. Mudah-mudahan sepatah dua patah kata ini bisa diterima oleh rekan-rekan. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Padahal udah lengkap banget tadi ya. Pakai ditambahin lagi nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu dong. Suaranya mantep. Nadangin air hujan pakai ember. Airnya buat nyiram, buat atep. Kalau emang acara FBR, gue yakin udah pasti mantep. Udah saya mau begituan aja dah ya. Isinya tadi udah Bang Aprima tuh udah lengkap semua. Udah diborong semua. Ngelihat judulnya juga udah clear nih urusan. Mau ngapain lagi kita? Ya kan, tinggal silaturahimnya kita lihat tuh ada makanan belah sono. Ya kan? Kelamaan ngomong tuh kue keburu pada basi, kagak enak kita. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kapolres, amin, Pak Dandim, amin, kita doain ya. Bang Korwil, Bang Ketua, gue bingung nih, ketua apa nih, banyak banget nih bajunya. Kalau orang hebat luar biasa nih. Ya udah semua dah yang pimpinan ormas yang hadir pada kesempatan hari ini, puji syukur kehadirat Allah Taala yang Maha Kuasa. Yang pasti berkah buat kita bisa silaturahim nih hari. Acara yang lain-lain urusan belakang. Ya saya hadir bersama Kasubag S Bang Pol. Nah ini kudu diapalin nih Bang. Dia pembina kita. Ya Ormas Jakarta Pusat. Biangnya dia tuh. Alhamdulillah hadir kesempatan ini. Poinnya nih hari kita bicaranya silaturahmi, clear. Ya artinya udah kagak ada dusta di antara kita. Apalagi bunyinya berkomitmen menciptakan rasa aman, nyaman, dan damai, bahkan tanpa radikalisme. Habis perkara, kita bubar Bang. Nah, kenapa? Saya sebelumnya tugas sebagai asisten pemerintahan juga di Jakarta Barat. Kita bangun satu komitmen di sana, dan akhirnya sampai sekarang tagline itu masih ada. Apa itu tagline-nya? Kampung kita, kalau bukan kita yang ngurusin, siapa lagi? Saya berharap nih di sini kita bikin, mungkin nggak dikeloporin oleh aparatur pemerintah, tapi melalui ormas. Yang poinnya apa? Saya, Pak Kapolres, Pak Dandim, besok kelar tugas saya ninggalin Jakarta Pusat. Tapi nasib Jakarta Pusat nih tanggung jawab Abang Mampo di sini selamanya. Artinya dengan komitmen seperti ini, insya Allah Jakarta Pusat clear ke depannya. Amin. Saya jujur Bang bangga nih hari. Kenapa? Bahwa ada acara yang begini justru yang dipeloporinya oleh teman-teman ormas, bukan oleh pemerintah. Kalau oleh pemerintah, mohon maaf nih, kita bikin nih hari, besok gua kagak tahu dah jadinya apa. Tapi kalau ormas yang bikin, berarti memang ormas yang punya komitmen. Tadi Bang Prima cerita, ini kebetulan senior saya nih, warga Tomang, ini FBR juga. Saya orang Pesing. Dulu di Barat saya mainnya sama Haji Mujamil. Ya, pada artis ini nah saya mainnya sama Bang Bewok nih. Ya kan? Udah mau di mana kayak yang penting kita jaga nih, kita rawat di kampung. Nah, saya sebenarnya pengen ngajak lebih jauh. Kalau secara lokal, tadi Bang Prima udah cerita.
banyak cerita. Artinya itu teknis untuk diri kita dan kampung kita. Saya sebenarnya pengen mengajak, yuk Ormas Jakarta Pusat, kita pikirin nih, Jakarta kalau udah gak jadi ibu kota mau ngapain? Ya, nggak mungkin kita diem, kita mesti bergerak. Apalagi isu internasional 2023 resesi nasional masuk. Kalau potensi kita nggak bangun, mau kemana? Justru mulai kita rubah nih pola pikir kita. Ya, jangan melulu duit baru hidup. Justru kita hidup ini justru untuk ciptain duit. Contoh nih yang paling gampang, saya suka cerita. Ada yang pernah tahu pabrik sepatu Nick nggak? Di mana? Tangerang. Mana lagi? Cikampek. Mana lagi? Bekasi. Salah semua. Itu mah pabrik sepatu. Pabrik sepatu Nick dia kagak ada. Dia cuma satu ruangan kecil begini, yang orangnya kerja itu cuma ngedesain jarak jauh. Abisnya desain, dia pamerin tuh. Nih, Nick bikin produk model begini. Teman-teman yang mau pada pesan silakan, jenisnya, ukurannya, tipenya apa. Setelah ada pesanan, baru dikirim ke Tangerang, ke pabrik sepatu. Dikirim ke Cikampek, pabrik sepatu. Ke Bekasi, Cikarang, pabrik sepatu. Terus pabrik sepatu Nicknya nggak ada. Tapi sampai sekarang brand Nick itu terkenal internasional. Kenapa bisa begitu? Otaknya yang dijual. Nah, kesempatan nih hari saya ajak teman-teman. Apalagi bentar lagi momen musrenbang datang nih bang. Ya, musyawarah perencanaan pembangunan yang bakal nentuin nasib kita untuk pembangunan. Saya berharap teman-teman ormas yang ada di sini masuk cawe-cawe di situ. Jangan melulu mikirinnya kalau udah musrenbang, jalan berlobang, lobang berjalan. Kagak kelar-kelar tuh, itu mulu, itu mah udah urusan pemerintah dah. Nah, tapi masyarakat yang mesti kita pikirin, bagaimana tadi pengembangan wawasan. Kurang ilmu, minta sama Bang Prima terkait dengan SDM-nya. Kenapa? Sekarang yang maju itu orang yang punya kemampuan secara otak, secara visioner ke depan. Banyak startup. Kenapa kita nggak masuk di situ? Di wali kota banyak tuh unit yang mengelola itu. Kenapa kita orang sini kagak masuk? Justru orang lain yang masuk ke sono. Nah, mulai sekarang aneh tantang nih, ya bang. Ayo kita sama-sama. Apalagi PP, luar biasa itu. Artinya banyak potensi di sana yang juga dikembangkan ke daerah-daerah. Nah, kenapa enggak kantornya dari Jakarta Pusat? Kita masuk di sana, kita bareng-bareng, kita garap di kampung. Apa yang bisa kita kelola? Banyak potensi. Artinya ke depan ibu kota udah jauh ke sono. Udah jangan kita pikirin, biarin aja. Mudah-mudahan Jakarta nggak terlalu sumpek lagi. Ya kan? Nah, tapi kita selaku warga Jakarta mesti kita pikirin nasib anak cucu kita ke depan dengan apa? Nah, dengan silaturahim ini. Makanya tadi dibilang kalau orang pacaran harus udah sehati, udah harus satu pikiran. Bahasa kerennya udah kudu satu frekuensi. Kalau udah satu frekuensi, lo mau ngapain aja enak. Makan jengkol, campur ikan teri, campur ikan peda, udah enak banget dah. Lu makan daging, besok kolesterol stroke, gue juga bingung. Ya, makanya silaturahim ini ke depannya saya berharap kita bikin lebih ini lagi, lebih solid lagi, lebih komit lagi. Kalau perlu nggak perlu acara begini-begini, kita duduk bareng, kalau perlu ngerebah bareng-bareng, kita dapur bareng-bareng, jadi enak. Ngomongnya nggak ada jarak. Kalau kayak begini, kadang ada pertanyaan, pengen aja dia takut. Disuruh ngomong, yang terhormatnya sampai 15 menit. Yang terhormat, terus lu ngomongnya kapan? Nah, tapi kan kalau kita bisa kongko nih jadi satu, udah lu mau apa? Apa yang bisa gue bantu yuk kita sama-sama. Apalagi sekarang mohon maaf, tahun politik udah masuk bang. Di kecamatan Panwascam sudah dilantik, sudah dikukuhkan. Yang mau nggak mau dia udah mulai ngawasin nih warga Jakarta Pusat. Saya nggak nutup diri, monggo teman-teman silahkan mau afiliasi dengan siapapun silahkan saja. Yang penting rambu-rambunya berlaku. Kalau bahasa saya yuk pakai manajemen busway, jangan pakai manajemen supir angkot. Tahu, supir angkot itu kan melihatnya spion belakang dulu, akhirnya lehernya sengklet dia. Nabrak dulu. Nah, tapi kalau manajemen busway, dia nggak peduli siapa yang masuk jalur busway, tabrak. Kenapa? Karena itu udah rule of game-nya di situ. Nah, makanya melalui kegiatan ormas yang ada di Jakarta Pusat, sekali lagi saya mewakili Pak Wali Kota selaku asisten pemerintahan, saya apresiasi. Jangan berhenti di sini, Bang. Kita pikirin terus, nggak melulu harus formal. Kalau perlu kita cari warung kopi, kita deprok, kita nongkrong, disuruh kita bahas apa yang menjadi tema. Kenapa ya? Karena di Jakarta Pusat agak berat nih. Kita ngurusin 3 gubernur di sini. Gubernur DKI, Gubernur Lemhanas, Gubernur Bank Indonesia.
Karena ada semua di sini. Kita kagak pernah piknik, orang luar piknik mulu di sini. Kalau ke istana, MPR, ngapain pada demo? Nah, makanya sekali-kali besok kita yang tampil di situ. Ngapain kita himbau? Boleh lu demo di sini, tapi jaga nih kampung gua. Jangan lu rusuh di sini. Nah, apalagi dengan kita bertekad untuk menjaga radikalisme, kita mainkan di situ. Saya punya pengalaman, Pak. Saya pernah mendalami. Jujur aja, radikalisme itu masuknya nggak jauh-jauh dari lingkungan kita. Kita tinggal pantau aja. Nih anak yang bergaul udah mulai miring-miring, udah curigain aja. Saya pernah ikut. Saya masa ngaji masuk ke dalam kontrakan, lampu dimatiin cuma pakai lilin doang. Saya tanya nih pasang lilin yang mau keliling siapa? Udah kayak babi ngepet gue bilang. Akhirnya lilinnya saya matiin, saya pulang. Kenapa ya? Dari situ udah kagak benar, Pak. Kemudian dia kemana lagi? Masuk ke ranah sekolah. Saya kebetulan punya teman, Bang, yang kebetulan udah insaf, orang Jatipulo juga tuh. Saya tanya, kenapa lu bisa masuk begitu? Wah, kagak ngerti dah. Pokoknya awalnya gue di Rohis, habis itu tahu ada di sini, habis sadar gue bingung katanya. Kenapa? Karena brainwash, cuci otak. Saya dulu sama Pak Hengki, waktu Kapolres Jakarta Barat, bareng-bareng kita bikin testimoni. Kita hadirkan para terorisme yang udah pada tobat. Dia cerita. Ternyata masuk dulu dari Rohis-Rohis di sekolah. Berkembang lagi, masuk di tataran kampus. Apalagi sekarang kampus, masuk kampus Merdeka, Bang. Siapapun boleh masuk ke sana. Kalau pernah dengar kejadian di UI, ada satu orang ditenggelamin sampai sekarang nggak ketemu. Urusannya apa? Sama urusan radikalisme. Nah, tapi kalau dari awal kita selaku ormas di lingkungan bisa kita cegah yang begitu, insya Allah clear urusan. Udah jangan pikirin kampung orang, yang penting kampung kita sendiri kita jaga. Main bareng-bareng. Melalui binaan saya di kota, saya punya FKDM, bareng-bareng kita kerjain. Kita punya FKUB, main dengan FKUB. Ada Dewan Kota, ada FPK, Forum Pembangunan Kebangsaan yang membawahi etnis. Mau main? Turun ke bawah, di bawah koordinasi saya lagi. Ada RT, RW, LMK, PKK, dan banyak banget. Yang intinya mereka itu adalah kepanjangan tangan. Dari siapa? Dari pemerintah dan dari masyarakat. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kita satu visi tadi, insya Allah apapun yang terjadi bisa kita geser-geser itu yang begitu. Apalagi Jakarta Pusat ini kan rentan. Kenapa? Ini daerah lintasan, Mbak. Orang mau ke Jakarta Barat dari Jakarta Timur nyebrangnya kemari. Orang dari utara mau ke selatan nyebrangnya ke sini. Nah, kalau kita nggak pinter-pinter, orang lain masuk, ya mohon maaf. Kadang nonton berita di TV, kemalingan motor Jakarta Pusat, ya kan? Tawuran di sana nyebrangnya ke Jakarta Pusat. Tawuran sekolah dari sana nyebrangnya, kenapa? Karena lintasan. Jujur aja, saya orang Jakarta Barat, anak saya dulu SMA di SMA 4 Jakarta Pusat. Artinya apa? Sekupnya kecil. Nah, yang kecil ini, ayo kita jaga sama-sama. Kami pemerintah nggak mungkin bisa kerja sendiri tanpa bantuan dari teman-teman sekalian. Tapi yang terpenting komitmen teman-teman ini yang harus kita jaga sama-sama. Sepakat? Nah, kalau sepakat, saya berhenti, harusnya kita makan. Ya, sekali lagi mohon maaf, saya udah pesan tadi sama Korwil. Gua kagak bisa lama. Kenapa? Telat dikit gua kena ganjil genap nih, Bang. Makanya gua udahin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Tarik. Yang bermaja. Yang terbuka. Siapa yang gak kenal sama